Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian yang datang beribadah di tempat ini. Saya hendak menyapa juga Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Shalom. Puji Tuhan ya, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan November ini. Kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu adalah berkat karunia Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti saya minta Pendeta Madya Lisman Caniago untuk berdoa. Bapa, inilah kami Tuhan. Kami berkumpul di sini Tuhan dengan satu tujuan. Kami ingin menyembah serta memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Kuasai hati dan pikiran kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Boleh kami hanya tertuju kepada tujuan kami ya Tuhan. Bapa, Engkau memberkati pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam ibadah hari ini. Pemain musik, pemimpin pujian, singer, serta hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu kami, kami usir di dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini. Biarlah hadirat-Mu saja yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu saja Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Shalom ya. Kita pasti datang ke tempat ini, kita mau datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Benar nggak Bapak Ibu? Baik ya. Oleh karena itu, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapak Ibu bisa kasih salam kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan pagi ini kita mau datang ya mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Saat ini kami datang menyembah-Mu. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak kita tinggikan dan kita sembah. Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin-Mu Tuhan. Kita katakan saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku
sekalian, kita percaya ya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Mari, Bapak Ibu percaya hal itu? Amin. Ya, buat manusia mungkin itu mustahil, tapi bagi Tuhan Dia mampu bukan hanya buka, tapi Dia mampu juga buat jalan. Tidak terfikirkan oleh kita, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Katakan tak ada mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil baginya. Sekali lagi, tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil baginya. Tiada, oh tiada, tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil baginya. Sekali lagi, tiada, tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil baginya. Amin. Firman Tuhan di dalam kehidupan kita merupakan pelita bagi kaki kita, dan firman Tuhan itu akan menerangi setiap langkah hidup kita supaya kita nggak tersesat. Bapak Ibu, siap kita mau terbang bersama Tuhan di dalam kemuliaannya? Siap. Siap ya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau terbang bersama Tuhan dalam kemuliaannya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu pengubah tobat, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bilang kita akan terbang, kalau terbang pasti kita mengepakkan sayap dong ya. Karena kita nggak punya sayap, kita pakai tangan ya. Kita akan bentangkan tangan kita mau terbang bersama Tuhan di dalam kemuliaannya.
bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Siap ya. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu telah menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu telah menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Silakan duduk. Di dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, pasti kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita mau belajar untuk hidup sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kita mengiring Yesus, mengikut Yesus. Karena itu adalah kekuatan di dalam hidup kita. Kita mau hidup kita menjadi hamba yang berkenan di hadapannya. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nyanyikan lagi semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, menyembahku Semakin berkurang. ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Nanti saya minta saudara Christian yang berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, dan sekarang waktunya Tuhan Kau berbicara kepada kami Tuhan lewat firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, Pendeta Pratama Yopi Kusnandar Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan merupakan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, jemaat-Mu ini ya Bapa. Biarlah menjadi rema juga Tuhan untuk hati kami semua ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Ya, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah begitu besar bagi kita semua. Kasih Allah begitu besar bagi saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita memiliki tema selama 1 tahun di tahun 2023, yaitu setiap janji Allah pasti digenapi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau bulan lampau saya membawakan renungan firman Tuhan, saya kasih judul memelihara iman selama kita menanti
janji Allah. Saudaraku yang kekasih, janji Allah itu akan digenapi bagi setiap orang yang percaya. Saat ini sudah bulan November, sudah bulan yang ke-11. Apakah janji-janji Allah yang Tuhan sampaikan ke dalam hati kita sudah digenapi atau belum? Saya tidak tahu. Tetapi kita percaya indah pada waktunya. Tuhan memiliki waktu yang tepat kapan janji itu akan dinyatakan bagi kita semua. Sehingga di dalam kita menanti janji dan mengharapkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita, kita harus menantinya di dalam hidup takut akan Tuhan, hidup dengan sabar, setia dan taat kepada Tuhan, serta memelihara iman yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Pagi ini saya akan memberi judul firman Tuhan, Tuhan memberkati dan memberi kekuatan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan memberkati dan memberi kekuatan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Saya akan bacakan dari 2 Tawarikh 16 ayat 9a. Dari Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Tuhan mengawasi seluruh bumi untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan mengawasi seluruh bumi untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai 20 pun mengatakan hal yang sama. Saya bisa minta Ibu Ina bantu baca? Mazmur 33 ayat 18 sampai 20. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya yang hidup takut akan Dia, yang hidup penuh kasih kepada Dia, yang hidup setia kepada Dia. Saudaraku yang kekasih, itu adalah ayat-ayat firman Tuhan yang berkata tentang janjinya kepada setiap orang yang setia dan hidup takut akan Tuhan. Sebagai contoh, pagi ini kita akan sama-sama mengambil pelajaran dari kehidupan seorang Raja Yehuda yang bernama Asa. Bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memberi kekuatan kepada Raja Asa ini. Mungkin saudara bertanya, siapa sih Raja Asa ini? Raja Asa atau Asa adalah generasi kelima dari Daud atau keturunan keempat dari Daud. Kita tahu Daud memperanakan Salomo, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abiam, Abiam memperanakan Raja Asa. Jadi Daud, Salomo, Rehabeam, Abiam, Asa, dan setelah itu ada Yosafat, Yoram, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, Asa memerintah di Yehuda selama 41 tahun, waktu yang cukup panjang. Alkitab mencatat bahwa kehidupan Asa pada awal-awalnya dia adalah seorang raja yang begitu hidup takut, taat, dan setia kepada Tuhan.
Kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 9 sampai 15. Hari ini kita akan banyak membaca firman Tuhan. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maka anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Yang pertama yaitu Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan apa yang benar di mata manusia. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Yang kedua yaitu Asa menyingkirkan pelacuran bakti dari tanah Yehuda, menjauhkan segala berhala-berhala dari bangsa Yehuda. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Yaitu yang kedua, Asa menyingkirkan pelacuran bakti dari tanah Yehuda dan menjauhkan segala berhala-berhala dari tanah Yehuda. Yang ketiga, kita melihat Asa dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dia berpaut kepada Tuhan sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan kudus ayahnya dan mempersembahkan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas, perak, serta barang-barang lain. Yang keempat dikatakan bahwa Asa membawa persembahan kudus ke rumah Tuhan sesuai dengan hukum dan perintah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika Asa melakukan semuanya itu, maka Tuhan memberkati dengan limpah. Tuhan memberi kekuatan kepada kerajaan Yehuda, memberi keamanan dan menang atas musuh-musuh yang mencoba memerangi kerajaan Yehuda. Padahal sebelum zaman Asa, negeri Yehuda adalah negeri yang sangat-sangat tidak aman. Negeri yang sangat-sangat menakutkan. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Tawarikh 15 ayat 5 dan 6. Mungkin bisa bantu dibaca. 2 Tawarikh 15 ayat 5 dan 6. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Saudaraku yang kekasih, inilah yang terjadi pada zaman itu. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Jadi satu negeri yang kacau, satu negeri yang sangat menakutkan. Sehingga orang tidak dapat aman dengan pergi ke satu tempat dan kembali dengan selamat. Kalau mereka bisa kembali dengan selamat, itu adalah puji Tuhan. Kita ingat beberapa waktu yang lalu, di negeri kita pun mengalami hal yang sama. Apalagi keadaan di Jakarta. Ketika saya masih bekerja di Jakarta tahun 80-an, tahun 90-an, itu agak-agak takut kalau tengah malam saya harus keluar. Di daerah Senen, di daerah Grogol, saudara-saudara, kalau lampu merah dari jauh-jauh saya jalanin mobil pelan-pelan. Tung hijau, begitu hijau langsung tancap gas. Karena apa? Kalau di perempatan merah saya berhenti, tahu-tahu kampak merah itu sudah ada di
kaca saudara di samping saya. Ada suasana yang begitu menakutkan. Itu pun terjadi di Yehuda pada saat itu. Puji Tuhan kalau saat ini kita berangkat pergi kemana-mana kita merasa aman, merasa nyaman. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saudara, kekacauan ini tuh karena apa? Karena memang Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang melakukannya. Allah yang mengacaukan dengan berbagai kesesakan. Kenapa? Karena orang-orang di Yehuda pada saat itu melakukan perbuatan-perbuatan keji yang menyakitkan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Mereka menyembah berhala, melakukan tenung, mengikuti ilah-ilah lain, bahkan melakukan perzinahan-perzinahan yang dilegalkan, yaitu pelacuran bakti, di mana bilik-biliknya dibuat di samping bait Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi pada saat itu. Namun ketika Asa mendekatkan diri kepada Tuhan dan hidup takut akan Tuhan dan membenahi semuanya itu, maka Tuhan mengubah sesuatu yang buruk menjadi yang baik, sesuatu yang menakutkan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tuhan ubah semua menjadi satu negeri yang baik, satu negeri yang indah. Di dalam 2 Tawarikh 14 ayat 5 dan 6 kita melihat apa yang dilakukan oleh Raja Asa. 2 Tawarikh 14 ayat 5 dan 6. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Luar biasa saudara. Asa menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman, tidak ada yang memerangi di tahun-tahun itu, sehingga Asa dapat membangun negeri Yehuda, bisa membuat benteng-benteng, dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya. Dan ketika ada bangsa-bangsa lain atau kerajaan-kerajaan lain yang mencoba memerangi kerajaan Yehuda, maka Asa segera berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan Allahnya. Asa bersandar dan mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan memberi kemenangan di dalam peperangan yang harus ia hadapi. Firman Tuhan mencatat di dalam 2 Tawarikh 14 ayat 19 sampai 12 dikatakan, Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1 juta orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Saudara-saudara, ketika menghadapi musuh, ketika menghadapi orang yang mau memerangi bangsa dari Ethiopia dengan 1 juta pasukan memerangi Yehuda, Asa berseru kepada Tuhan, Asa bersandar kepada Tuhan, Asa berharap kepada Tuhan. Asa katakan bahwa Tuhan tolonglah kami, Tuhan tolonglah kami, karena hanya Engkau yang dapat melindungi dan menyertai kami. Dan kita melihat Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu dari hadapan Asa dan Yehuda. Dan banyak orang-orang Ethiopia ini, tentara Ethiopia ini yang ditewaskan.
Saudaraku yang kekasih, luar biasa. Ketika seseorang berharap dan percaya bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan nyatakan pertolongannya. Tuhan nyatakan kemurahannya. Di awal pemerintahannya Asa hidup takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan setia seperti yang bapa leluhurnya yaitu Daud lakukan. Di awal pemerintahannya Asa dengan setia, taat, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan mengaruniakan keamanan di seluruh penjuru negeri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada saudara dan saya. Kalau kita hidup taat dan setia kepada Tuhan. 2 Tawari 14 ayat 2 dan sampai 7. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum serta perintah. Ini yang dilakukan Asa sebagai seorang pemimpin. Dia menghancurkan berhala-berhala, menghancurkan mesbah-mesbah pengorbanan, dan memerintahkan supaya orang Yehuda mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mimbar ini juga menyarankan, mendorong kita supaya kita mencari Tuhan dengan setia, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya janji Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jahat. Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi anak-anaknya. Tuhan itu mau memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita ingat doa kami, dikatakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Maksudnya suasana kerajaan itu supaya hadir di bumi ini, di tengah-tengah kehidupan kita orang percaya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, paling enggak kita tuh bisa merasakan aromanya surga, saudara-saudara. Memang kita belum masuk ke dalam surga, tetapi Tuhan janjikan aroma surga itu boleh kita rasakan, boleh kita nikmati. Janji-janji Tuhan itu boleh nyata di dalam kehidupan kita semua. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, yaitu Asa dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan mencari Tuhan Allah kita, dan Ia yaitu Allah mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Luar biasa. Ini yang terjadi kepada kerajaan Yehuda pada saat itu. Ketika Asa mencari Tuhan dengan setia, ketika Asa bersandar kepada Tuhan dan mendorong seluruh bangsa Yehuda mencari Tuhan dan berharap, mengandalkan, bersandar kepada Tuhan, maka dikatakan Allah mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Tadi dikatakan mata Tuhan mengelilingi bumi ini.
melihat anak-anaknya dan mengaruniakan berkat, kasih karunia, serta keamanan. Pembangunan di negeri Yehuda boleh terlaksana dan berhasil dengan baik. Kenapa? Karena Asa sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin mencari Tuhan dengan setia. Ini pun akan terjadi kepada umat Tuhan. Setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang hidup taat dan setia kepada Tuhan. Tentu semua kita merindukan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Namun saudaraku yang kekasih, ketika semua nampak baik-baik saja, ketika semua nampak baik-baik saja, Raja Asa mulai lengah dan tidak lagi sepenuh hati mengandalkan Tuhan. Asa tidak lagi berseru kepada Tuhan ketika ada musuh yang mencoba memerangi kerajaan Yehuda. Tetapi Asa meminta pertolongan dari Ben-Hadad, Raja Aram. Satu hari yaitu Baesa, Raja Israel, mencoba mau memerangi Yehuda. Apa yang dilakukan Asa ketika semua boleh berjalan dengan baik, semua aman, semua nampak baik-baik saja, ada musuh yang mau menyerang. Asa lupa sama Tuhan. Asa tidak lagi berharap kepada Tuhan. Itu tertulis di dalam 2 Tawarikh 16:1-4. Kita akan baca. 2 Tawarikh 16 ayat 1-4. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik, dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul Kala-Iyon dan Abel-Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Inilah yang dilakukan Asa ketika 36 tahun pemerintahannya. Tuhan sudah peliharakan, Tuhan sudah berkati tahun demi tahun sampai di usia 36 tahun pemerintahannya. Raja Israel, Baesa, mau memerangi Yehuda. Asa tidak lagi ingat bahwa Tuhan pernah menolongnya. Ketika bagaimana Tuhan melepaskan dari musuhnya yang begitu besar. Dari Ethiopia dengan 1 juta tentara. Tuhan berikan kemenangan kepada Asa. Asa tidak lagi sepenuh hati mengandalkan Tuhan. Bahkan Asa mengambil emas dan perak dari rumah Tuhan untuk diberikan, dipersembahkan kepada Raja Aram. Asa sudah melanggar perintah Tuhan. Kalau dulu Asa membawa emas dan perak sebagai persembahan ke rumah Tuhan, dia tidak lakukan lagi. Saat itu malah sebaliknya, Asa mengambil emas dan perak dari rumah Tuhan untuk diberikan kepada Ben-Hadad, Raja Aram. Bukan itu saja, saudaraku yang kekasih. Asa pun menjadi tinggi hati. Asa pun menjadi sombong. Dia tidak mau terima lagi teguran. Dia tidak mau terima lagi nasihat. Ketika suatu hari
seorang pelihat, seorang nabi yang bernama Hanani memperingatkan dia. Apa yang dilakukan oleh Asa? Hanani ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan Asa pun mulai menganiaya beberapa orang rakyatnya yang mungkin tidak sejalan dengan kehendaknya. Banyak pemimpin-pemimpin yang melakukan hal seperti ini. Ketika awal permulaan mereka begitu hidup taat dan setia kepada Tuhan. Ketika semuanya baik, semuanya tercukupi, semuanya nampak aman, berkat berkelimpahan, mulai menjadi tinggi hati, mulai melupakan Tuhan dan menggunakan kekuatannya sendiri. 2 Tawarikh 16 ayat 7-10 dikatakan, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Dulu tentara Libya, tentara Ethiopia yang begitu banyak, Tuhan serahkan ke tangan Asa. Dapat dikalahkan oleh Asa. Namun apa yang dilakukan ketika Israel atau kerajaan Israel mau menyerang kerajaan Yehuda, Asa memohon pertolongan dari Raja Aram. Karena engkau bersandar namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, sebab mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, yaitu Hanani, sehingga ia memasukkan ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Asa enggak terima diperingatkan, Asa enggak terima ketika ditegur, karena dia sudah di dalam posisi yang sangat tinggi sebagai seorang raja, seorang pemimpin yang sudah mulai sombong dan tinggi hati. Dia berpikir bahwa segala sesuatu sekarang dia dapat lakukan. Segala keputusan ada di tangan dia. Dia melupakan Tuhan. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Saudaraku yang kekasih, pada akhir pemerintahannya Asa mulai jauh daripada Tuhan. Dan Tuhan tegur melalui satu penyakit yang menyerang kakinya. Tentu Tuhan sangat berharap ketika Tuhan berikan teguran kepada Asa, Tuhan berharap Asa mau berbalik lagi dan kembali kepada Tuhan melalui sakit yang dialaminya. Namun Asa sudah melupakan Tuhan dan tidak lagi memohon pertolongan kepada Tuhan untuk kesembuhan penyakitnya. Bisa bantu Ibu Ina baca 2 Tawarikh 16 ayat 12 dan 13, Alkitab mencatat. 2 Tawarikh 16 ayat 12 dan 13. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya.
Suatu perjalanan hidup yang tragis. Raja Asa yang awalnya begitu mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, namun pada akhirnya jauh daripada Tuhan. Dan kematiannya sangat menyedihkan, karena Asa sudah melupakan Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan untuk kita pada pagi ini, bagaimana keadaan saudara dan saya pada pagi ini? Apakah kita hidup seperti Asa yang awalnya kita begitu setia dan taat kepada Tuhan, bersandar dan mengandalkan Tuhan, tetapi ketika semua nampak baik-baik saja, mungkin tanpa sadar kita mulai jauh daripada Tuhan. Betul, badan kita ada di gereja, masih ibadah, masih ambil bagian di dalam pelayanan, tetapi hati kita sudah jauh daripada Tuhan. Kita tidak sepenuhnya lagi mengikuti Tuhan, tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan, dan tidak bersandar pada Tuhan, tetapi kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, bahkan kekuatan-kekuatan orang lain. Dulu ketika kita susah, masalah, kita tidak memiliki apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa kita harapkan dari manusia. Karena orang-orang lain tidak percaya kepada kita, sehingga kita hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Lalu Tuhan nyatakan kuasanya kepada saya, kepada saudara semua. Allah menolong kita, Allah memberkati kita dengan ajaib, bahkan menyelamatkan kita. Namun kita harus hati-hati ketika Tuhan sudah mengangkat kita dalam posisi yang sangat baik. Ketika kita sudah memiliki segalanya. Ketika kita sudah merasa mampu dan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Mari saudara-saudara, kita berhati-hati. Mungkin kita sekarang tidak membutuhkan segala sesuatu lagi karena semua sudah tercukupi. Jangan sampai kita lupa dan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan kasih setia kita kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan kita mengharapkan pertolongan-pertolongan kepada manusia. Mari, ketaatan kita yang sudah kita pupuk dari awal, itu kita pertahankan. Tuhan pernah tegur salah satu jemaatnya di dalam kitab Wahyu. Engkau sudah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Mereka masih beribadat, mereka masih berbakti, mereka masih melakukan hal itu dan ini, tetapi hatinya sudah menjadi tawar. Hatinya sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya tetap mengandalkan Dia, bersandar kepada Dia. Jangan karena kita merasa sudah mampu, sudah kuat, sudah hebat, lalu kita lupakan Tuhan. Kalau dulu kita tidak mampu membayar, mungkin kita sekarang mampu membayar. Kalau dulu Asa ketika berperang melawan musuh, dia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan saat itu Asa berpikir, saya sudah punya segalanya. Sehingga dia mampu membayar tentara bayaran dari kerajaan Aram. Seperti Asa membayar kepada Ben-Hadad. Jangan kita lakukan semuanya itu. Saudaraku yang kekasih, bagaimana keadaan kita pada pagi ini? Apakah kita seperti Raja Asa yang awalnya begitu setia dan taat kepada Tuhan, dan saat ini mungkin kita ada di titik terendah,
iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau keadaan kita seperti Asa yang diberkati awal-awalnya sampai pada puncak kejayaannya dan setelah itu melupakan Tuhan, mari kita segera berbalik kepada Tuhan. Mungkin Tuhan bisa tegur kita melalui berbagai hal. Tuhan tegur kita kalau Asa ditegur melalui penyakit. Mungkin Tuhan juga bisa tegur kita melalui penyakit, melalui masalah, persoalan, kehidupan rumah tangga, ekonomi dan sebagainya. Allah bisa lakukan 1001 macam untuk menegur kita. Dan ketika teguran itu datang, yang paling mudah yaitu kita jangan mencari alasan yang lain. Datanglah dulu kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, dan Tuhan akan pulihkan. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca di dalam Amsal 3 ayat 3 dan 4. Di sini dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pemandangan Allah serta manusia. Kasih dan kesetiaan itu kalungkan di dalam loh hati kita. Jangan itu meninggalkan kita. Kalau itu tetap ada di dalam hati kita, kasih kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, saya percaya seperti yang tadi saya sampaikan di judul firman Tuhan, yaitu Tuhan memberkati dan memberi kekuatan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Jadilah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Maka Tuhan akan memberkati, memberi kekuatan bagi kita, sehingga kita dapat menjalani hari-hari yang ada di depan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi Tuhan katakan, aku menyertai kamu sampai pada akhirnya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, hamba-Mu selesai berbicara menyampaikan kebenaran firman Tuhan di atas mimbar ini. Bapa, kami sudah melihat perjalanan seorang raja yang diberkati luar biasa oleh Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan keamanan. Tuhan, tolong kami agar kami tidak seperti Raja Asa di masa akhir pemerintahannya. Raja Asa menjauhkan diri daripada Tuhan, tidak lagi bersandar kepada Tuhan, tidak lagi memohon pertolongan daripada Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar di dalam kami mengiring Tuhan, kami boleh mengiring Tuhan dengan setia sampai pada akhir hidup kami. Bukan sampai ketika Tuhan memberkati kami, bukan sampai ketika Tuhan menolong kami, bukan sampai ketika Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan, bukan sampai ketika Tuhan memberikan kelimpahan bagi kami, tetapi sampai kapanpun juga kami tetap setia kepada Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan curahkan bagi kami. Karena kami menyadari daging kami lemah Tuhan.
Daging kami tidak akan mampu mengikut Tuhan dengan setia kalau bukan Tuhan yang tolong kami. Berikan kepada kami hati yang baru. Berikan kepada kami hati yang taat. Agar apapun yang terjadi, kami boleh tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Bukan saja berkat-berkat jasmani, tetapi berkat rohani yang lebih terutama Tuhan berikan kepada kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami menjadi terang dengan perbuatan kami yang baik. Dengan perkataan kami yang baik. Sehingga kemana kami melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami baca dan dengar pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangan, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Firman Tuhan yang luar biasa, kita belajar dari kisah seorang Raja Asa ya. Biarlah kita tetap setia sampai akhir Tuhan memanggil kita. Sebentar sebelum saya bacakan warta jemaat untuk hari ini, ada satu kesaksian dari saudara kita, Bapak David. Saya persilahkan Bapak David untuk ke depan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, sebelumnya saya meminta maaf sudah merepotkan jemaat dan pengurus gereja ya, udah memberikan perhatian kepada saya, ikut berpikir ya, ikut was-was. Nah, jadi saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan ya bagi saya. Jadi tadi pada saat saya ibadah, pujian, pada saat dengerin firman Tuhan, kok itu saya banget gitu ya. Pujian yang dinyanyikan dan firman Tuhan itu. Nah jadi gini, waktu itu ini hari yang ke-20 ya, hari yang ke-20 dari kejadian. Jadi waktu itu hari Rabu lewat jam 4 sore, saya beraktivitas pasang radio komunikasi ya, break-breakan. Jadi ada sebuah alat yang namanya antena, panjangnya itu 7 meter 10, bahannya dari aluminium, imajinasinya itu seperti joran pancing ya. Nah, jadi pada saat saya lihat lokasi rumah itu di atasnya ada jaringan listrik kabel telanjang ya, tidak terbungkus ya. Jaringan listrik kabel telanjang tidak terbungkus. Nah, saya lihat ada tiang wifi ya, maaf kalau saya salah ngomong ya. Nah, wifi gitu kan, jaringan internet gitu kan. Wah aman di lokasi itu, kalau tiang antena saya pasang itu aman gitu ya. Nah akhirnya saya di titik itu antenanya. Nah saya ke atas nggak pakai sendal, jadi itu dak coran tembok, nggak pakai sendal saya ya, karena waktu itu ada orang tua yang ikut naik ke atas, saya nggak sopan gitu kan, karena nggak pakai sendal. Nah jadi pada saat saya angkat ke atas antena, nah bagian bawah kurang lebih jaraknya 1 jengkal ya, bagian bawah. Bagian atas dengan jaringan kabel itu kurang lebih 1 meter lebih. Nah jadi pada saat itu langsung disamber antena saya sama listrik. Jzzz, ada bunyi suara gitu ya. Jzzz. Nah, saya langsung merem. Wah Tuhan saya kesetrum gitu kan ya. Nah, jadi pada saat itu saya sadar kesetrum gitu. Zzz, itu tegangan tinggi karena jarak 1 meter itu api bisa loncat ya. Di bawah keluar api ngebakar celana saya, ini ada luka. Nah, jadi pada saat saya kesetrum, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan kalau saya mati, saya masuk surga. Karena Tuhan Yesus katakan, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Amen. Jadi batin saya ngomong, Tuhan saya kalau mati, saya masuk surga. Kisah Lazarus yang miskin sama enggak dengan saya? Saya dijemput sama malaikat gitu ya. Oh ternyata enggak saudara. Ya itu listrik mati. Jaringan listrik mati. Pes gitu kan. Mati. Jadi satu kampung itu mati. Ya satu kampung. Mungkin kalau saya disalahin gara-gara Pak David lagi kesetrum, YouTube saya jadi mati gitu kan ya. Ya cerita guyon ya. Jadi satu kampung itu mati listriknya. Nah saya langsung sadar. Gelek. Saya lihat luka,
Saya duduk, diselonjorin, warga udah banyak ya. Saya bilang, saya minta minum. Guyur saya dengan air, saya minta lumpur. Orang teh pada bengong, ini yang kesetrum, kok yang nyuruh nolong gitu kan. Bukan mereka yang tolong enggak, malah saya yang nyuruh gitu. Nah akhirnya mereka pada kaget, puji Tuhan, warga di situ diberkati sama Tuhan. Nganter saya ke rumah sakit, istri saya jemput jam 11 malam, nyampe jam 1 saya meninggalkan Tegal, terus nyampe ke Bandung jam 5:30 gitu kan ya. Nah jadi pada saat saya kesetrum, saya ngomong dengan Tuhan, saya ingat dulu mentor saya, libatkan Tuhan dalam segala hal. Ya, jadi kalau saya maaf kata ya, memakai bahasa jadikan Tuhan Yesus itu teman goib, ya. Jadi kita ngobrol dari hati ke hati dengan Tuhan, ya. Jadi saya nah, akhirnya saya meminta pulang, saya minta petunjuk ke Pak Dr. Albert. Kondisi saya seperti ini, puji Tuhan ya, sampai sekarang dia mantau saya terus. Bersyukur buat Bapak Gembala, buat Ibu, Pak Yopi, Ibu juga teman-teman ya, Pak Maret dan Budi ya udah ke rumah. Juga saya mengucapkan semua yang udah perhatian kepada saya. Jadi saya bisa seperti ini, Tuhan Yesus yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Ya, Tuhan kita adalah yang hidup. Jadi firman Tuhan yang tadi disampaikan betul. Saya tadi ada penekanan di situ ya, ada penekanan di firman Tuhan itu. Asa berperang tapi Tuhan yang berperang. Asa mah cuma melihat peperangan Tuhan. Demikian juga saya. Saya melihat Tuhan itu nyelamatin saya. Sampai kemarin Jumat saya udah kerja lagi. Udah nyetir sendiri ke Indramayu, ke Tegal. Saya nyetir kemarin hari Jumat sama hari Sabtu. Sampai di lokasi yang kemarin kejadian, mereka bilang Pak David itu orang sakti katanya. Sampai ada yang ngomong gitu. Pak David, sepertinya Pak David diisi ya badannya, gitu kan. Kata firman Tuhan, tubuh kita ini bait Roh Kudus ya. Nah jadi akhirnya mereka pada kaget bahwa Tuhan Yesus begitu baik. Nah jadi dari kejadian ini di Yohanes 15 ayat 5 ya. Saya dapat rema Yohanes 15 ayat 5. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, di kalimat terakhir, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai sekarang saya tidak tahu apakah ada teknologi yang membuat aliran tegangan tinggi ya. Tegangan tinggi itu mati secara otomatis atau Tuhan yang melakukan. Saya nggak tahu sampai sekarang, sampai kemarin juga kata yang punya rumah, Pak PLN sampai 2 kali datang kepada saya. Interogasi, kenapa itu orang nggak mati katanya. Ya, jadi kemarin saya diskusi dengan teman rohani saya, apa ya maksud Tuhan? David, Tuhan izinkan kamu hidup lagi. Supaya apa? Kamu menjadi saksi hidup bahwa Tuhan Yesus yang sudah rela menjadi manusia, sebentar lagi Desember mati di kayu salib, kita perjamuan kudus ya, itu enggak salah saudara. Minum darah dan tubuh ada dalam, akhirnya saya disebutnya orang sakti, karena saya minum perjamuan kudus dan makan tubuh Yesus ya. Jadi kesaksian ini penekanannya kita tidak rugi mentuhankan Tuhan Yesus ya. Jadi terima kasih buat semuanya, Tuhan Yesus dahsyat. Maaf ya saya diperban ya, karena ini masih ada luka, terima kasih. Tuhan berkati. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Baik, sebentar saya akan bacakan warta jemaat untuk hari ini Minggu 12 November 2023. Sebentar jam 8.45 ada sekolah minggu, di ruang sekolah minggu bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini ada cucunya, anaknya yang belum sekolah minggu. Mari bergabung bersama kami, kita belajar bersama, bertumbuh bersama di tempat ini. Kemudian jam 9 ada ibadah remaja di ruang gereja dengan tema Jangan Hanya Menjadi Pendengar. Hari Selasa 14 November 2023 jam 19 atau jam 7 malam ada ibadah doa yang dilanjutkan dengan ngenet atau kita ngobrol bareng bersama sharing satu dengan yang lainnya. Kemudian Komsel Family Care
diadakan hari Kamis 16 November 2023 jam 18.30 via Zoom. Dan kembali hari Sabtu, setiap Sabtu jam 5.30 diadakan Selamat Pagi Paturiani, doa pagi Jemaat Paturiani yang diadakan juga secara online via Zoom. Dan kita akan kembali di dalam ibadah raya minggu yang akan datang dengan firman Tuhan berjudul Umat yang Menikmati Janji Allah. Jam 7 pagi di tempat ini dan juga secara streaming. Kemudian persembahan Bapak Ibu dapat sampaikan melalui rekening yang tertera di layar ataupun amplop yang tersedia di belakang. Bapak Ibu bisa baca ada amplop perpuluhan, ada amplop persembahan, bahkan ada amplop untuk persembahan Natal. Ya, persembahan Natal kembali diingatkan, mari sama-sama dari kita, oleh kita, untuk kita menjadi berkat buat orang-orang di luar sana, buat jemaat di tempat ini juga. Mari kita berikan yang terbaik. Ya, persembahan Natal dibutuhkan seperti yang disampaikan yang lalu. Mari kita sama-sama untuk kita melakukan dan memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan dalam rangka Natal juga seperti yang waktu lalu disampaikan ada aksi berbagi salah satu yang kita lakukan. Dan bersyukur sudah 3 kali berjalan, 3 minggu yang lalu berjalan, 3 minggu berturut-turut. Dan saya melihat antusias yang luar biasa dari jemaat Ternate di tempat ini. Dan dalam waktu cepat selalu habis paketnya. Kita berikan tepuk tangan buat jemaat di tempat ini. Ya. Dan saya berharap kita semua semakin antusias, ya, semakin semangat untuk peduli berbagi. Jadi bukan hanya pulang dari tempat ini, langsung pulang ke rumah tanpa lirik kanan kiri. Kita belajar dari hal yang kecil. Kita peduli dengan orang-orang sekitar kita. Kita belajar memberi, membagi. Suatu saat saya percaya kita berani bersaksi, memberitakan Injil bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Amin. Dan banyak jiwa dimenangkan. Haleluya. Kemudian pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar. Ada gembala, wakil gembala, ketua pengurus, dan sekretariat. Dan jangan lupa juga follow IG dari GBI Ternate dan YouTube dari GBI Ternate. Ada informasi-informasi juga yang disampaikan melalui Instagram. Kita tetap berdoa untuk beberapa saudara kita yang bergumul di dalam kesehatannya, terus berdoa untuk Bapak Wisyu Handi, berdoa juga untuk Bapak Agus Suwarji, Ibu Emi Dwi Karya, Ibu Erlin Norina dalam pemulihan, dan Ibu Lisda Temaat Maja atau Tante Betty yang sedang dirawat di Rumah Sakit Santosa Kopo. Kita berdoa untuk pemulihan yang Tuhan terus kerjakan di dalam setiap rekan-rekan kita. Dan hari ini juga tidak lupa saya mengucapkan mewakili jemaat dan gereja mengucapkan selamat berbahagia untuk mempelai yang kemarin diberkati, keluarga baru, keluarga kecil baru, Dika dan Angel, ya mereka hadir di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan, selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya menjadi awal yang luar biasa di dalam kehidupan Dika dan Angel. Kemudian berita sukacita juga ulang tahun jemaat sepanjang minggu ini, hari Rabu tanggal 8 November ada Helen Natasha yang tinggal di Jakarta ya, saya percaya Helen mengikuti secara online. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, dan diwakili pagi ini yang hadir ada mamahnya Helen, Tuhan Yesus memberkati ya. Kemudian Kamis 9 November 2023 ada Ibu Erlin Norina, Tante Erlin Tuhan berkati, selamat ulang tahun. Dan hari Jumat 10 November ada Bapak Wisyu Handi. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Baik, demikian warta gereja. Ya, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saya rindu kita boleh lihat kiri kanan sebelum kita pulang. Ya, itulah saudara kita. Itulah sahabat kita yang mari kita sama-sama membangun, saling membangun satu dengan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, kita perlu rekan untuk kita bisa setia sampai akhir, saling menguatkan. Ketika kita berjalan sendiri mungkin kita bisa lemah, tapi ketika ada rekan, saudara seiman kita bisa semakin kuat. Ya, mari kita bangkit berdiri, biarlah karakter kita terus diubahkan menjadi seperti Kristus.
Ku sembah Kau Allah Maha Kuasa. Oh yes Lord. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Saya katakan ku sembah Kau. Mari naikkan pujian yang lebih lagi, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Allah Maha Engkau baik. Yesus Allah Maha Tinggi, Terima kasih. ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Kesaksian demi kesaksian kami boleh lihat Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang hidup. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai dan menolong kami Tuhan. Engkau merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami ada hari ini Tuhan, semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami mau terus percaya Tuhan, hidup kami aman di dalam Engkau. Hidup kami Tuhan luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak lagi hidup biasa-biasa saja, tapi Engkau merancangkan kami menjadi sesuatu yang luar biasa berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami boleh beribadah Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Bersyukur buat para pelayan-Mu yang telah melayani pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, WL, Singer, Usher, dan sebagainya. Bahkan hamba-Mu, Om Yopit yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ada pengajaran dan pelajaran yang luar biasa yang boleh kami tangkap melalui kehidupan seorang Raja Asa Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai kami Tuhan dan memampukan kami untuk kami tetap setia dan taat kepadamu hingga akhir hidup kami Tuhan. Kami tidak hanya mengawali dengan baik, kami tidak hanya menjalani hari ini dengan baik Tuhan, tapi kami mau mengakhiri dengan baik bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami terus memuliakan Engkau. Hidup kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau, menjadi seperti Kristus Tuhan. Mari terus proses kami, bentuk kami, ubahkan kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang terus sempurnakan. Roh Kudus-Mu terus bekerja dan berbicara kepada setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Mengajar kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan. Untuk Helen, untuk Tante Erlin Tuhan. Untuk Om Wisyu Tuhan. Kalau Engkau yang sertai setahun ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu juga sempurna di hari-hari ke depan Tuhan. Pemulihan dari sakit penyakit Tuhan untuk saudara seiman kami Tuhan. Dan saudara kami Tuhan yang dalam bergumul dalam kesehatannya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Engkau mau dan mampu menolong setiap kami Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami juga Tuhan membawa persembahan kami Bapa. Kami percaya Engkau telah memberkati kami dengan luar biasa. Dan biarlah Tuhan kami membawa sedikit apa yang kami miliki Tuhan. Untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di luar sana juga Tuhan.
Terima Biarlah kasih. Tuhan apa yang kami berikan kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau begitu baik buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah. Damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, Amin. terlebih kesehatan yang prima, Amin. yang bersumber daripada Allah Bapa dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Haleluya. datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk Silakan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau bersaat teduh sejenak. Mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Diingatkan kembali Bapak Ibu di depan kembali ada paket-paket yang bisa kita bawa untuk kita di luar sana kita berbagi. Kita minta Tuhan yang tuntun kita untuk kita berikan paket ini kepada orang yang tepat. Tuhan Yesus memberkati.